Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba mencari integral. Jadi aturannya bagaimana sehingga kita bisa mencari integral dari sebuah fungsi yang kita belum ketahui nanti apa. Ya, secara definisi integralnya adalah f besar ini tambah suatu konstanta yang tidak diketahui, di mana f besar ini kalau kita cari turunannya harus sama dengan fx. Maka barulah benar integral fx dx ini. Oke. Pertama kita lihat aturan konstanta. Integral dari sebuah konstanta apa? Jadi integral dari sebuah konstanta adalah hasil kali konstanta dengan variabel integrasi. Jadi variabel integrasi kita di sini x. Contoh integral 2 dx sama dengan, jadi ini seperti k-nya adalah 2, berarti sama dengan kx, berarti adalah 2x tambah suatu konstanta yang tidak diketahui. Misalkan dt, ya, berarti ini artinya meskipun di sini kosong, ya, di sini artinya adalah 1 dt. Jadi integralnya adalah kt berarti. Jadi k-nya adalah 1, ini sama dengan t ditambah c. Itu adalah aturan yang pertama. Aturan yang kedua itu aturan pangkat. Ya, aturan pangkat. Integral dari sebuah fungsi pangkat, jadi x fungsinya x pangkat n adalah pangkatnya. Ya. Integralnya adalah pangkat x n tambah 1 per x n ditambah 1. Ya. Jadi ada pernya. Per n ditambah 1. Oke. Jadi contoh integral x pangkat 2 dx. Jadi kita tahu n-nya di sini adalah 2, berarti jawabannya adalah x, n-nya ditambah 1, berarti n-nya 2, 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah c. 2 ditambah 1 kita jumlah jadi 3. Jadi 3 ditambah c. Contoh integral akar x dx. Ya. Karena kita tahu akar x adalah fungsi dengan pangkatnya setengah, maka di sini n kita adalah setengah, di x setengah ditambah 1 per setengah ditambah 1 ditambah c. Ya, sama dengan x pangkat setengah tambah 1, 3 per 2 per 3 per 2 ditambah c. Sama dengan 3 per 2 ini jadi 2 per 3, karena kita balik. Itu konsep dari pecahan, pangkat 3 per 2 ditambah c. Itu adalah aturan yang kedua. Aturan ketiga, integral itu bersifat linier. Ya. Sifat yang pertama kita lihat konstanta. Misalkan integral dari suatu konstanta dikali fungsi. Jadi ini konstanta dikali fungsi. Maka konstanta tersebut dikali integral dari fungsi tersebut. Jadi konstanta dikali dengan integralnya. Contoh integral 2x kuadrat dx. Kita ada punya konstanta 2 dan ada punya fungsi x kuadrat, ya. Fx kita sama dengan 2x kuadrat. Jadi ini sama dengan integral dari 2 kali integral x kuadrat dx. Integral x kuadrat tadi kita udah cari di slide sebelumnya. 2 dikali x pangkat 3 per 3 ditambah c. Jadi ini 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Itu yang disebut dengan sifat linier yang konstanta. Berikut sifat linier penjumlahan atau pengurangan. Jadi integral dari jumlah dua buah fungsi atau kurang dua fungsi, ya. Jadi misalkan fx dikurang gx di sini, ya. Itu adalah sama dengan integral masing-masingnya. Jadi masing-masing fx kita integralkan, masing-masing gx kita integralkan. Contoh integral x pangkat 3 tambah 2x dx. Ya. Jadi kita di sini punya ini f-nya, ini punya g-nya. Artinya sama dengan kita integralkan masing-masing. Ya. Dan kita cari integral masing-masing tersebut. X pangkat 3, pangkatnya ditambah 1 jadi 4.
per 4 tambah 2x pangkatnya tambah 1 per 2 pangkat 2 per 2 nanti ditambah satu konstanta yang tidak kita ketahui. Itu adalah sifat linear penjumlahan. Berikutnya trigonometri, integral dari sin x adalah min cos x, integral dari cos x adalah sin x. Ya, ini memang harus dihafalkan. Contoh misalkan 2x pangkat 7 tambah 2 sin x dx. Kita pergunakan semua sifat yang kita ketahui. Di sini ada konstanta 2, jadi 2-nya bisa dikeluarkan. Terus karena ini adalah bentuk penjumlahan antara x pangkat 7 dan sin x, maka bisa diintegralkan masing-masing. Jadi ini x pangkat 7 dx. Terus kita juga punya konstanta 2 diintegralkan sin x dx. Yang ini 2 dikali x pangkat 7 tambah 1 8 per 8 ditambah 2 kali integral dari sin x dari rumus di atas kita ketahui adalah min cos x ditambah suatu konstanta c. Jadi ini sama dengan 1 per 4 kita sederhanakan x pangkat 8 dikurang 2 cos x ditambah c. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.